Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Melati dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang dengan nomor NIM 2014400105. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sistem reproduksi pria. Nah, yang pertama adalah rektum. Nah, bagian ini adalah rektum. Nah, rektum ini berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada rektum terdapat 2 buah testis. Nah, yang kedua adalah testis. Nah, bagian ini adalah testis. Nah, fungsi dari testis ini sendiri adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, yang ketiga adalah epididymis. Nah, bagian ini adalah epididymis. Nah, fungsi dari epididymis ini adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Nah, selanjutnya adalah saluran uretra. Nah, bagian ini adalah saluran uretra. Nah, saluran uretra ini adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Nah, selanjutnya adalah vesicula seminalis. Nah, bagian ini adalah vesicula seminalis. Nah, fungsi dari ini adalah kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Nah, selanjutnya adalah kelenjar prostat. Nah, bagian ini adalah kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini terletak di bawah kandung kemih dan fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Selanjutnya adalah kelenjar Cowper. Nah, bagian ini adalah kelenjar Cowper. Nah, bagian dari kelenjar ini adalah menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Selanjutnya adalah jaringan eretril. Nah, bagian ini adalah merupakan jaringan eretril. Nah, jaringan eretril ini merupakan suatu jenis jaringan khusus yang akan bengkak dan membesar karena adanya aliran darah ke dalam dan terjebak di dalamnya sehingga tidak dapat keluar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita beserta struktur dan fungsinya. Nah, yang pertama adalah ovarium. Nah, bagian ini merupakan ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Sel telur pada wanita berada pada bagian dalam kiri dan kanan panggul. Nah, selanjutnya adalah uterin tubalovi. Nah, bagian inilah adalah uretrin tubalovi yang berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dan ovarium menjadi rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Selanjutnya adalah Broad ligamen. Nah, bagian ini adalah Broad ligamen yang berfungsi menjaga uterus tetap di tengah pada pelvis. Selanjutnya adalah vesicuttering pouch. Nah, bagian ini adalah bernama vesicuttering pouch yang berfungsi kandung kedua namun dangkal yang terbentuk dari peritoneum. Nah, selanjutnya adalah kandung kemih. Nah, inilah yang dinamakan dengan kandung kemih yang berfungsi menyimpan urin sehingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya adalah klitoris. Nah, bagian inilah yang dinamakan dengan uret klitoris yang merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita. Nah, selanjutnya adalah labium minora. Nah, bagian inilah yang dinamakan labium minora yang berfungsi untuk melindungi vagina dan juga uretra.
Nah, selanjutnya adalah labium mayora. Nah, inilah Namkan labium mayora yang berfungsi untuk melindungi organ-organ internal dalam sistem reproduksi wanita dengan mencegah terbuka dan dari pembukaan di luar aktivitas seks. Nah, selanjutnya adalah grada vestibular glands. Nah, inilah yang namakan grada vestibular gland yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas dalam berhubungan seksual. Selanjutnya adalah anus. Nah, bagian inilah yang dinamakan dengan anus yang merupakan feses dibuang dari tubuh melalui proses defeksi atau buang air besar. Selanjutnya adalah vagina. Nah, bagian ini merupakan vagina yang berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Nah, selanjutnya adalah rektum. Nah, bagian inilah yang dinamakan dengan rektum. Nah, rektum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Nah, selanjutnya adalah serviks. Nah, bagian inilah merupakan serviks yang berfungsi untuk memproduksi lendir dan mukus. Selanjutnya adalah fornix. Nah, bagian inilah yang dinamakan dengan fornix yang merupakan bagian superior vagina memanjang ke ceruk yang dibuat oleh bagian serviks. Nah, selanjutnya adalah sigmoid colon. Nah, bagian inilah ini dinamakan dengan sigmoid colon yang berfungsi untuk menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Nah, selanjutnya adalah rectoring pouch. Nah, inilah yang dinamakan dengan rectoring pouch yang merupakan perpanjangan dari rongga peritoneal antara rektum dan dinding posterior feses belakang leher rahim. Nah, selanjutnya adalah endometrium. Nah, bagian ini merupakan endometrium yang berfungsi sebagai tempat menempelnya zigot. Selanjutnya adalah perimetrum. Nah, bagian ini merupakan perimetrum yang berfungsi sebagai pelindung rahim. Juga berfungsi untuk kontraksi diri relaksasi rahim dengan cara melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulan pada masa kehamilan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari gambar ini beserta fungsinya. Yang pertama adalah ovarium. Nah, bagian ini merupakan ovarium yang berfungsi untuk memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Nah, yang kedua adalah oviduk. Nah, bagian inilah yang merupakan oviduk yang berfungsi untuk menjadi saluran bagi ovum atau sel telur dan juga sperma. Ketiga adalah folikel. Nah, inilah yang dinamakan dengan folikel yang berfungsi untuk menghasilkan estrogen, suatu hormon yang diperlukan untuk perkembangan sel telur. Nah, selanjutnya adalah corpus luteum yang berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron yang berguna untuk mengatur siklus menstruasi, mengembangkan jaringan payudara, menyiapkan rahim pada waktu kehamilan, dan melindungi dari kanker endometrium. Selanjutnya adalah vagina. Nah, bagian ini adalah vagina yang berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Nah, selanjutnya adalah serviks. Nah, bagian inilah yang dinamakan cervix yang berfungsi untuk memproduksi lendir atau mukus. Selanjutnya adalah uterine wall. Nah, inilah yang dinamakan dengan uterine wall yang berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah uterus. Nah, bagian ini merupakan uterus yang berfungsi untuk menerima sel telur yang dibuahi yang akan menjadi janin dan menahannya selama perkembangan. Nah, selanjutnya adalah vestibule yang
fungsi untuk berperan dalam proses mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, selanjutnya adalah himen. Nah, bagian ini merupakan himen yang berfungsi untuk memungkinkan darah menstruasi dan cairan tubuh lainnya mengalir melalui liang vagina. Nah, selanjutnya adalah anus. Nah, bagian inilah yang dinamakan dengan anus yang berfungsi merupakan feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar. Selanjutnya adalah labia minora. Nah, bagian ini yang dinamakan dengan labia minora yang berfungsi untuk melindungi vagina dan juga uretra. Selanjutnya adalah labia mayora. Nah, bagian inilah yang dinamakan dengan labia mayora yang berfungsi untuk melindungi perlindungan organ-organ internal dari sistem reproduksi wanita dengan mencegah vagina terbuka dari pembukaan di luar aktivitas seks. Nah, selanjutnya adalah glands of clitoris. Nah, inilah dinamakan dengan glands of clitoris yang berfungsi untuk berperan dalam reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Nah, mungkin itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.